Kita muda, kita muda, kita muda, luar biasa. Baik, teman-teman, saya dengar yang hadir di sini calon dokter. Ada yang sudah dokter, ilmu keperawatan, pendidikan dan macam-macam. Tapi hari ini kita ingin belajar tentang leadership. Tentang bagaimana ketika kita di satu posisi kita bisa berprestasi. Karena dari pengalaman saya datang ke berbagai kampus, pertanyaan yang paling sering diajukan adalah apakah jurusan yang aku pilih ini adalah jurusan yang tepat untuk aku? Ini rangkaian dari pertanyaan-pertanyaan tentang masa depan. Karena sebagian dari yang bertanya itu mengatakan bahwa mereka diminta oleh orang tuanya untuk masuk ke jurusan yang sekarang sedang dia tekuni. Ada yang merasa bahwa orang tuanya lebih tahu tentang masa depan anaknya daripada anaknya sendiri. Nah, kemudian muncul pertanyaan, nanti kalau aku lulus, apakah profesi yang kupilih ini tepat atau tidak? Tapi saya yakin kalau teman-teman di sini pilihannya pasti adalah pilihan yang sudah dipertimbangkan dengan matang. Tapi di luar sana masih banyak pertanyaan yang harus dijawab. Nah, contoh yang paling menarik menurut aku adalah tentang bagaimana seseorang ditempatkan di bidang apapun juga dia tetap bisa menonjol. Leadership menjadi jawaban kunci di bidang apapun nanti kita bekerja. Nah, orang yang paling tepat untuk berbicara mengenai itu adalah tokoh yang menjadi tamu istimewa kita. Mari kita sambut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. Anda boleh sapa dulu adik-adik kita yang ada di ruangan ini, di kampus UPH tercinta. Semoga sehat selalu. Rektornya UPH itu usianya 82 tahun. Itu adalah contoh kesuksesan Menteri Kesehatan. Indikator kesuksesan kalau 82 tahun masih jadi rektor aktif. Ya, gitu. Kalau gitu kita tepuk tangan untuk rektornya. Oke, terima kasih. Silakan duduk, Pak Menteri. Tentu banyak pertanyaan, ya. Jadi ada yang bertanya-tanya tentang latar belakang menteri kita. Ada yang bilang, tanyain dong. Itu kan dulu jurusan fisika nuklir. Kok bisa jadi bankir? Sekarang malah jadi menteri kesehatan. Apakah dulu Anda salah memilih jurusan? Om Andi lulusan apa? Yang ditanya, nah, aku di sini diskusi kan? hostnya, nggak boleh ditanya. Iya. Coba dijawab dong, jangan lempar bola begitu. Jadi Mas Andi Noya itu lulusan ilmu sosial politik. Tapi nggak jadi pimpinan partai kan? Bukan lulusan PR. Jadi teman-teman sebenarnya kalau saya bilang nggak harus ya bahwa kita bekerja di bidang lulusan kita. Ya kalau saya bisa bilang Menteri Kesehatan Amerika itu bukan lulusan kesehatan. Ini negara gede ya. Menteri Kesehatan Jepang bukan lulusan kesehatan juga. Menteri Kesehatan Australia, Menteri Kesehatan Inggris itu negara gede. Menteri Kesehatan Singapura itu bukan dari kesehatan. Kalau saya ngomong juga kan, saya dari perbankan. Apakah semua dirut bank-bank besar lulusan ekonomi gitu kan? Enggak juga. Jadi kalau saya bilang at the end of the day ya harusnya lulusan perguruan tinggi yang baik dia bisa ditempatkan di mana saja. Baik, tapi Anda sedang bicara di depan mungkin 80% ini mahasiswa kedokteran yang merasa haknya dirampas oleh orang fisika nuklir.
Jadi semakin gak jelas nih. Tapi kenapa dulu Anda memilih atau dipilihkan, mungkin saya nggak tahu, fisika nuklir? Apa yang ada dalam bayangan seorang anak muda yang masuk ke fisika nuklir tahun itu? Saya sebenarnya lulus SMA itu ikut seleksi, dulu ada seleksinya programnya Pak Habibie IPTN yang ke luar negeri itu. Keterima di luar negeri. Cuma begitu minta izin Bapak nggak dikasih. Karena Dia bilang harus di dalam negeri. Nggak boleh belajar S1 ke luar negeri. Kalau mau S2, S3 aja ke luar negeri, S1-nya mesti di dalam negeri. Jadi kita batal kan, sedih kan. Waktu itu ada, zaman saya tuh ada perintis 2, perintis 1. Perintis 1 yang pakai tes, perintis 2 yang nggak pakai tes. Karena saya di sekolahnya di Regina Pacis Bogor, disuruh ikut perintis 2 sama sekolah. Karena nilainya bagus. Nah ikut. Sekolah tuh belum pernah keterima di ITB. Jadi lulusan SMA Regina Pacis Bogor itu belum pernah keterima di ITB. Jadi saya disuruh sama kepala sekolah ITB. Jadi memang karir saya yang menentukan bukan diri sendiri sih. Saya nggak tahu teman-teman zaman sekarang. Dulu ya udah bapaknya nggak boleh, kepala sekolah yang nentuin gitu ya. Udah masuk ke ITB. Keterima gitu kan. Ternyata keterima di ITB. Padahal kan itu suruhan kepala sekolah kan. Kita pengen ikut tes waktu itu. Cuma tesnya tuh waktu itu yang ngatur Pak Andi Hakim Nasution. Dia pinter nih. Jadi anak-anak kayak Budi yang nakal-nakal ini banyak. Dia udah keterima dia ikut tes lagi kan ngabisin tempat. Jadi pendaftaran tes IPA waktu itu perintis 1 disamakan dengan pendaftaran perintis 2. Jadi saya mesti ke Bandung daftar pada saat tes waktunya. Jadi nggak bisa ikut tes, diaturnya begitu. Saking pengen ikut tes, kita ambil yang IPS. Jadi bayangkan waktu itu kan belum ada bimbingan tes segala. Ambil IPS, katanya IPS yang paling susah apa masuknya? Ekonomi UI. Oke, jadi saya pilih ekonomi UI. Ikut tes kan, jadi udah ke Bandung, daftar, pulang, ikut tes ekonomi UI, keterima di ekonomi UI. Jadi saya masuk tuh sebenarnya, jadi dapat di ITB, perintis 2, perintis 1-nya keterima ekonomi UI. Nah itu dia, ketahuan sama Pak Andi Hakim, kelihatan kan namanya. Ini anak keterimanya 2 nih, ditelepon. Orang tua ditelepon, kepala sekolah ditelepon. Jadi hidup saya penuh dengan intervensi orang tua dan kepala sekolah. Jadi sampai anak kamu ngambilnya ekonomi UI nggak manggil ITB, saya skors tuh SMA Regina Pacis tidak boleh ikut perintis 2. Jadi karena kepala sekolah diintimidasi, rektor dan kepala SPM kepala sekolahnya intimidasi anaknya juga. Harus masuk itu di ITB. Ya masuklah kita di ITB, ceritanya begitu sih Pak. jadi bukan pilihan sendiri. Nah sih, bukan pilihan juga. Oke, jadi ini kesimpulannya berarti kalau kita mau sukses jangan memilih jurusan sesuai dengan keinginan kita. Gitu ya? Itu kayaknya benar juga. Ikuti kata orang tua. Ya teman-teman di UI bilang begitu tuh, kalau kamu udah masuk di UI dulu, nasibnya udah lain gitu. Lebih bagus dari sekarang katanya gitu. Lebih bagus dari Menteri Kesehatan itu apa ya? Oke, tapi Anda pernah kasih statement, ini soal pendidikan dulu ya, bahwa antara pendidikan dan kesehatan lebih penting. Kenapa pendidikan kalah penting dari kesehatan? Ini diskusi waktu itu balik lagi karena bangkir kan ngomongnya ekonomi. Jadi waktu itu ngomong mengenai anggaran pendidikan sama anggaran kesehatan, sama anggaran keseluruhan. Saya bilang bahwa Indonesia kalau mau jadi negara maju, itu jelas kriteria negara maju itu jelas. Pendapatan per kapitanya harus 13.800 per orang per tahun rata-rata. Indonesia sekarang 4.800 per orang per tahun. Kalau diterjemahin bulanannya harus 15 juta. Itu ciri-ciri Indonesia negara maju. Sekarang Indonesia di sebulannya 5 juta. Ngeceknya gimana? Gampang. Alumni SMA kumpul tanya gajinya berapa? 10 juta, gaji berapa? 17 juta, gaji berapa? 20 juta. Kalau banyak di bawah 15 juta, nah Indonesia belum negara maju. Kalau kumpul alumni SMA gaji berapa? 25 juta, 30 juta, 40 juta. Semua di atas 50 juta itu udah negara maju. Gitu ya. Nah sekarang gimana caranya orang bisa gajinya 15 juta sebulan bukan 5 juta? Bukan hanya masalah infrastruktur kan, bukan masalah SDM. Buat saya, orang yang gaji 15 juta itu pasti lebih sehat dan lebih pinter dibandingkan dengan yang 5 juta. Nah saya bilang, jadi dua bidang ini penting nih kalau Indonesia mau jadi negara maju. Nah sehat duluan, kan
Kenapa? Aku bilang, ini teman-teman pendidikan semua di sini ya, jangan merasa terintimidasi ya. Menkesnya suka ngomongnya begini, emang kontroversial. Jadi kalau pendidikan itu ngurusnya, programnya, intervensinya pada saat usia 4 tahun ke atas. Benar nggak? Ya kan? Berarti penting Sekolah, dong. Iya. sekolah, PAUD itu 4 tahun, 5 tahun ke atas. Kalau kesehatan, intervensinya, programnya mulainya umur minus 9 bulan. Jadi sejak jadi di perut tuh, kalau program kesehatannya nggak bagus, ini kan belum 0 kan, 0 kan pas lahir 0, ini minus 9. Kalau dia baik ibunya nggak sehat, anaknya stunting jadinya IQ-nya di bawah rata-rata. Kecerdasan di bawah rata-rata. Itu sebabnya kesehatan harus didahulukan. Itu sebabnya budgetnya masih lebih tinggi. Karena kan 9 bulan 4 tahun sebelum pendidikan itu mulai. Gitu logikanya. Begitu. Tapi omong-omong Anda sebenarnya pernah membayangkan nggak jadi Menteri Kesehatan dalam hidup Anda? Enggak pernah. Oke, tapi apakah Anda bahagia dengan posisi ini? Ini kan masa-masa sudah mendekati akhir ini ya. Ini ada pertanyaan yang tidak boleh kita jawab. Enggak, cuma tanya, seandainya selesai ini mau ngapain? Ada yang bilang, aku mau maraton. Maraton, kita bicara karir kok dia lari ke maraton. Jadi Anda mau maraton itu? Mau, karena tahun ini usia 60. Jadi usia 60 di Indonesia tuh masuk kategori lansia. Mohon maaf Pak Rektor. Tenang, dapat diskon kalau naik kereta api. Jadi masuk kategori lansia. Jadi kita bikin resolusi umur 60 tahun. Yaitu udah daftar. Jadi mau ikut Berlin Marathon nanti akhir September 42 kilo lari. Dan cita-citanya mau beresin 6 major. Marathon itu ada 6 major. Paling gampang Berlin, nanti Chicago, nanti London, nanti Tokyo. Yang susah tuh New York sama Boston. Itu susah banget tuh. Ya. Masuknya aja susah. Jadi mau beres sebelum 65 tahun. Itu sebenarnya deniability. Karena sudah mulai dikatakan ya kamu orang tua loh. Gitu kira-kira begitu. Oke, jadi ini serius ya. Ya kita nggak bisa apa-apa selain mendoakan agar 6-6-nya bisa selesai ya. Dengan sehat. Kecuali kalau ada tugas baru ya. Tapi omong-omong Anda sebenarnya pernah membayangkan nggak jadi Menteri Kesehatan dalam hidup Anda? Enggak pernah. Oke, tapi apakah Anda bahagia dengan posisi ini? Bahagia. Apa karena di depan ini Anda bilang bahagia? Walaupun banyak yang sebel tapi bahagia. Coba diulang, aku nggak dengar tadi. Oke, apa yang membuat Anda bahagia? Menyelamatkan banyak nyawa orang ya. Apalagi waktu COVID. Kita bangkir kan urusannya uang, investasi. Jadi begitu tua kita tahu kan, ya, Pak Rektor pasti ngerti lah. Kita butuh punya tabungan cukup supaya depositonya aja bisa buat kita hidup. Gitu kan. Jadi hidupnya berapa juta atau berapa puluh juta sebulan kita mesti punya deposito yang bunganya aja cukup. Cuma kan kita sebagai orang yang percaya terhadap agama, kan hidup kita nggak di sini terus kan. Nanti pindah ke rumah yang lain kan. Nah saya udah sempat mikir kalau rumah sana depositonya bisa pindah ke sana nggak gitu kan. Kayaknya nggak bisa gitu, gimana pindahin bunga deposito ke sana. Jadi di agama saya tuh ada tuh yang bisa pindah ke sana tuh ada, pindah dimensi. Itu adalah depositonya berbentuk amal ibadah, anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Itu sebabnya kenapa Pak Rektor sampai usia lanjut tuh ngajar terus. Aku rasa dia sedang memupuk deposito supaya bisa pindahnya ke atas gitu. Jadi aku masuk kesehatan, masa sih itu vaksinasi 200 juta orang gak diingat sama sana kan, dicatat sama dia, wah bunganya masuk terus. Jadi motifnya itu sih. Motifnya itu ya. Sebagian dari anak muda di kampus-kampus di luar sana, karena di sini baik di atas maupun di bawah kan tadi sudah mayoritas memang bidangnya kesehatan. Tapi di luar sana yang nonton kita ini macam-macam. Dan banyak anak yang kemudian masih galau ketika dia merasa
pilihan jurusannya itu kok nggak tepat dengan apa yang dia bayangkan sebelum masuk ke kampus itu atau sebelum memilih jurusan. Dan kemudian menakar-nakar kembali apa profesi yang paling tepat untuk aku di kemudian hari. Nah, Anda ini kan salah satu sosok yang selalu dijadikan contoh bahwa di bidang apapun juga seseorang bisa sukses, ya. Tadi latar belakang pendidikan, kemudian profesi dan seterusnya. Jadi yang jadi pertanyaan kemudian ketika Anda berada di karir yang berbeda dengan apa yang Anda pelajari di kampus, bagaimana Anda menyesuaikan diri ketika pindah menjadi bankir dan kemudian BUMN, ya. BUMN ini kan setengah lah ya, bankir BUMN itu ada birokrasinya, kemudian sekarang masuk sebagai birokrat. Bagaimana Anda shifting dari satu bidang ke bidang yang lain tanpa kemudian berhenti oleh karena aku tidak tahu nih bidang apa ini dan seterusnya. Bagaimana Anda mengatasi ini? Intinya ingat bukunya Steve Jobs. Ada buku namanya Stay Hungry, Stay Foolish. Itu masih baca tuh. Tunggu, Stay Hungry ini apa? Pesan moral yang Anda mau sampaikan? Pesan moralnya adalah jangan pernah merasa cukup atau merasa pintar atau merasa sombong dengan kepintaran yang kita miliki atau ilmu yang kita miliki. Jangan pernah merasa cukup ya, selalu lapar. Ya, jadi waktu saya dulu pernah pertama kali kerja di IBM kan. Jadi waktu IBM tuh kalau yang juara salesnya paling bagus dikumpulin dikirim ke Bangkok. Umur saya itu masih 24 kali 25 ya. 25 dikirim ke Bangkok. Semua juara-juara dari masing-masing negara di Asia. Yang presentasi biasalah ada motivational speech kayak gini ya. Yang presentasinya Profesor Rubik's Cube yang bikin kotak Rubik tuh yang warna merah, kuning, hijau yang diputer-puter gitu. Dia tuh presentasinya kayak gini, dia kasih pertanyaan tuh 10 pertanyaan. Nomor 1, apakah kamu adalah karyawan yang paling pintar di perusahaan kamu? Jawab ya atau tidak gitu kan. Nomor 2, apakah kamu prestasinya adalah masuk top 3 di perusahaan kamu? Jawab gitu. Pertanyaannya begitu semua. Ini kan semuanya juara-juara kan. Jadi semuanya top, tinggi-tinggi semua jawabnya. Iya, kita paling pintar, paling jago, paling hebat. Habis gitu dia ngomongnya lucu. Nah, orang-orang kayak kamu ini adalah orang yang paling rawan terkena penyakit namanya intellectual trap. Penyakit ini menyerang para CEO. Penyakit ini menyerang banyak orang terkenal. Profesor-profesor. Kenapa? Karena merasa diri paling pintar. Merasa diri paling hebat. Jadi dia trap their mind untuk mendapatkan masukan-masukan ilmu baru. Apalagi kalau yang ngomong koasnya. Gitu. Apalagi yang ngomong mahasiswanya dokter baru lulus. Kita profesor. Nggak mungkin dia bisa lebih pintar, lebih benar dari aku. Dia tutup tuh. Itu dia bilang intellectual trap. Kalau aku bilang lebih suka intellectual humility. Once kita punya intellectual humility, kita tahu bahwa yang kita miliki itu sebenarnya dari ilmunya Tuhan itu kecil banget. Then you are very open your mind untuk anything masukan. Jadi teman-teman koas nih, ini kan baju merah katanya baju koas nih. Aku tadi dibilangin ya, itu Menkesnya, itu kalau ada masalah panggil koas. Walaupun yang terakhir dilarang juga. Ngapain panggil koas? Itu kan anak buahnya kita. Kalau dengar dari kita aja, jangan dari koasnya gitu kan. Karena kalau di koasnya nanti curhatnya ketahuan semua kan. Jadi nggak boleh dengar dari koas. Tapi Menkesnya manggil koas. Menkesnya kumpulin tuh dokter-dokter di daerah tertinggal tuh yang gajinya nggak dibayar-bayar. Aku telepon, masalahnya apa sih? Menkesnya kumpulin tuh dokter-dokter yang nggak bisa kembali dari luar negeri. Dokter Tony itu kan dari Singapura. Aku dengerin, kenapa sih nggak bisa kembali? What is the problem? Begitu kita dengar kan, kita mendapatkan perspektif baru yang selama ini mungkin tim saya nggak pernah mau cerita kan. Atau orang-orang senior nggak pernah mau cerita ke saya kan. Tapi dengan gitu pengetahuan kita jadi lengkap. Dan kita bisa pakai moral judgment kita. Ya ini nggak benar nih. Lepas bahwa semua orang senior bilang harus begini. I don't think this is the right thing to do. Misalnya aku bilang, nggak ada tuh namanya dokter spesialis di seluruh dunia mesti bayar uang kuliah ke FK. Jadi saya jadi nggak enak ngomongnya di sini. Tapi nggak ada tuh yang namanya dokter spesialis mesti bayar uang kuliah di FK. Yang benar dokter spesialis ya bayar digaji gitu kan.
Kita kena aneh sendiri di dunia gitu. Kayak gitu-gitu lucu-lucu jadi mau ketawa sendiri juga. Coba kalau saya ngomong gitu nanti marah kan, yang banyak yang marah ke saya tuh. Nggak ada tuh misalnya USG itu harus dipegang dokter spesialis, itu nggak ada. Di luar negeri itu nurse yang pegang ultrasound gitu kan. Kan aku pakai bagi-bagiin ultrasound banyak yang marah, kasih gratis. Ultrasound nggak boleh lihat apa laki-laki sama perempuan. Wah, nggak boleh lihat laki-laki sama perempuan ya. Kenapa? Nggak boleh, itu kompetensinya dokter spesialis. Ya, aku bilang luar negeri ya nurse yang liatin laki-laki sama perempuan ya kayak gitu ya. Bahwa emang ada tarifnya ya mungkin ya ada tarif. Tapi seenggaknya bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya ya Indonesia satu-satunya di dunia lah itulah kira-kira ya. Tapi balik lagi artinya stay hungry, stay foolish, be intellectually humble, willing to listen dari anak-anak muda. Then kita bisa belajar jauh lebih cepat dan kita bisa mengagumi betapa tidak tahunya kita terhadap pengetahuan atau kekayaan alam ini kecil sekali pengetahuan kita. Gitu Pak Andi. Mudah-mudahan jadi teman-teman gitu ya nanti ya. Kalau udah jadi profesor ya, dengerin yang bawah-bawah juga. Jadi yang ditakuti manusia itu bukan uang. Yang ditakuti manusia nomor satu mati. Bener loh. Itu prioritas nomor satu, saya bingung juga ya. Padahal kita tahu kita bakal wafat ya. Tapi mati itu orang takut. Baik, tapi kan tentu banyak juga pertanyaan ya. Apakah kita belajar pada satu bidang, menekuni karir kita di bidang tersebut supaya kita expert di bidang itu lebih baik dibandingkan dengan kalau kita berpindah-pindah. Menurut Anda mana yang sebenarnya cara yang terbaik? Dua-duanya aku bilang bagus ya. Kita nggak bisa ngatur jalan hidup kita juga. Kalau saya sih orang yang percaya bahwa jalan hidup kita kan udah diatur yang di atas. Emang kita mau gimana sih maksa-maksa, kalau yang atas sudah mau ke sana kan kita ke sana juga gitu kan. Nggak bisa diatur. Jadi ya setiap kita ada di satu posisi kehidupan tertentu kan ada masanya itu kan. Satu orang ada masanya, satu masa ada orang yang begitu kita di sana ya get the most out of it aja. Kita kerja yang sebaik-baiknya untuk orang lain aja di tempat itu. Kalau memang karirnya kita mendalami satu bidang, ya perdalam. Kalau ternyata minggir-minggir atau kayak saya zigzagnya jauh sekali, ya jalani aja. Kalau kita justru denial, kok begini ya, kok begitu, nanti stres sendiri gitu. Malah nggak produktif, malah mungkin amanah dari Tuhan yang diberikan ke kita bahwa memang kita harus begitu jalannya, kita nggak jalankan dengan baik. Kalau buat saya sih ya dijalanin aja deh. Baik, tapi apa yang harus kita pegang ya sebagai prinsip atau sebagai pedoman ketika kita berpindah dari satu bidang ke bidang yang lain yang tentu mungkin baru buat kita atau dengan kondisi dan situasi yang mungkin berbeda sekali dengan bidang yang pernah kita tekuni. Jadi apa yang Anda jadikan patokan pegangan supaya Anda bisa kemudian sukses di bidang baru yang ditugaskan atau yang Anda tekuni? Orang-orang yang berhasil itu ya kerjanya pakai hati ya, punya purpose ya. Jadi ini saya maunya nih kerja nih. Dan dia benar-benar very committed untuk ngejar purpose-nya dia. Nah, masing-masing orang bisa beda-beda purpose hidupnya. Kalau saya sih, saya dari dulu seneng mungkin udah pendidikan apa gimana ya. Ini kalau kita bisa, dan di agama saya juga dibilangin sih, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau agama saya itu bilang gitu. Jadi that is my purpose. Jadi dimanapun kita berada, masa sih nggak bisa bermanfaat buat orang lain di bidang itu, gitu kan? Nah itu very strong. Karena itu very strong, itu memberikan energi yang luar biasa untuk kita bekerja, mengejar amanah itu, mengejar purpose itu. Nah udah sambil jalan itu tadi. Nggak usah ngerasa pinter, mau belajar dari orang, dengerin orang lain, banyak sabar, banyak ketawa, diundang Pak Andino ya datang, karena bisa ketawa-ketawa, ketemu orang muda gitu kan, jadi ya nikmatilah jalan hidup kita. Kan masing-masing kita di Indonesia punya waktu 72 tahun gitu kan rata-rata, ya kita use the best of our 72 years ini untuk purpose-nya tadi. Jadi ini yang ekstrim ya.
perbedaan. Karena mungkin teman-teman yang ada di sini maupun yang nonton di tempatnya masing-masing ya. Dengan segala macam jurusan yang mereka pilih, karir yang mereka impikan. Tapi satu titik mungkin mereka berada di posisi perusahaan-perusahaan swasta atau di tempat swasta, kemudian harus pindah ke pemerintahan ya dengan birokrasinya. Nah, Anda kan mengalaminya. Anda pernah di swasta, pernah di Danamon dulu, di IBM dulu dan seterusnya. Kemudian Anda berada di posisi sebelah sini, di mana banyak yang gagal shifting di situ. Orang-orang yang hebat di swasta begitu masuk di birokrasi frustrasi karena tidak sebagaimana dinamika yang dia rasakan, yang dia alami di tempat yang lama. Bahwa di sini terlalu banyak ya ribetnya, aturan-aturannya. Nah kalau Anda sendiri kan Anda dianggap, lepas dari kontroversi ya, pro kontra, Anda dianggap bisa menempatkan diri sebagai pemimpin atau memimpin Kementerian Kesehatan dengan segala terobosannya. Di mana sebenarnya Anda menempatkan diri ketika berada di swasta dan di pemerintahan? Jadi selain ada purpose, karena purpose itu kayak mercusuar gitu. Dan itu memberikan energi buat kita kan untuk kerja sana. Memang butuh skill. Dan sesudah saya lihat ya, kalau misalnya sudah sampai di tataran menteri atau direktur-direktur utama besar, memang ada skill lain di luar skill pendidikan. Gitu. Yang kita belajar di sekolah. Pendidikan itu ada 4 tataran. Satu tataran fisik, gitu. Kayak kita bayi pertama kali belajar bergerak, jalan, itu kan tataran fisik. Atau di sekolah diajarin olahraga, itu ada pendidikannya. Supaya kita kuat lah. Ya, bedakan mana yang kuat, mana yang lemah. Ya, itu tataran fisik. Yang lebih tinggi di tataran akal. Ajarin matematik, diajarin fisika, diajarin kimia. Jadi mana yang pintar dan bodoh. Jadi ini kuat dan lemah, ini pintar dan bodoh. Nah pendidikan abis itu ada lagi di atas tuh. Tataran hati, indah dan jelek. Kita diajarin tuh, oh ini lukisannya bagus, ini gak bagus. Nah yang paling tinggi tataran jiwa. Itu dilihat, mana ini baik, ini gak benar, ini gak baik. Kik Andi ini ngajarinnya di sini nih, gimana dia dulu diajarinya, dididiknya dulu gimana di tataran jiwa. Untung-untungan aja apa enggak. Nah level-level pendidikan biasanya tuh berhenti di akal. Fisik sama akal. Jarang yang masuk ke hati sama jiwa. Nah saya waktu masuk ITB dulu, kenapa anak ITB zamannya saya tuh banyak yang jadi-jadi. Karena di ITB tuh ada aktivitas non-akademik yang harus ikut semua mahasiswa di tingkat pertama. Satu olahraga, satu kesenian. Nah pendidikan non-kurikulum ini itu sebenarnya menyentuh tataran hati dan tataran jiwa. Organisasi, hobi, naik gunung, itu kan keteguhan hati kan. Itu kan gak diajarin di sekolah gitu. Nah ini yang sebenarnya buat saya pendidikan ya, itu harus diajarin. Jadi gimana kita bernegosiasi sama orang, begitu masuk ke pemerintah, berhadapan dengan politik kan. Politik Indonesia kan gak gampang gitu. Banyak teman-teman pendidikan lulusan luar negeri masuk sini kan kaget-kaget. Kita di ITB udah ketemu sering orang anak nakal kayak gini kan sering ketemu di ITB kan. Jadi kita udah tahu lah nanganinya gimana. Itu perlu skill. Skill di hati dan skill di jiwa. Pada suatu saat jadi pemimpin, you can make the right decision karena jiwa dan hatinya udah terlatih. Tapi soal tadi Anda sempat tanya, lalu nilai-nilai dari keluarganya seperti apa sehingga dia tumbuh dan berkembang dengan hati dan jiwa yang mungkin kosong atau tidak sebagaimana yang kita harapkan ketika dia nanti jadi pemimpin. Anda sendiri lahir dari keluarga seperti apa? Jadi itu tadi ya, pendidikan hati dan jiwa itu bukan di sekolah, itu either di tempat kerja atau di rumah sebenarnya. Ya. Karena ini kan nggak bisa lihat presentasi, lihat chart nggak bisa. Ini mesti lihat contoh. Nanti kita ingat, kita tiru. Ini bukannya guru, ngajari, ini mentorship. Ya, lebih ke situ kan pendidikannya. Jadi memang rumah tangga tuh sangat berpengaruh. Kayak saya, bapak saya pegawai negeri, jabatannya lumayan, ya tapi nggak kaya, nggak bisa bayarin anaknya ke luar negeri itu hanya sekali ke Singapura. Bapak saya dirjen dari tahun 65 padahal. Itu eselon 1 ya. Tapi karena dia jujur, ya nggak bisa. Bayarin anaknya sekolah ke luar negeri nggak bisa. Bayarin keluarga jalan-jalan ke luar negeri nggak bisa.
Kebetulan waktu itu om saya dubes di Singapura, ya kita bisa ke Singapura dibayarin tiket, nginepnya di rumah paman gitu di sana kan. Kalau bayar di hotel nggak bakal kuat. Itu dia pengen sebelum dia mati bisa bawa anaknya ke luar negeri gitu kan. Kasihan sekali dulu kan. Sekarang anak-anak udah jalan-jalan sendiri, dulu saya nggak bisa gitu. Lalu nilai apa yang Anda dapatkan dari orang tua? Yang Anda pegang Nomor jadi satu prinsip jujur hidup? ya. Orang tua Jujur. saya itu jujur, walaupun miskin jadi jujur. Jujur, kemudian kalau kerja, not everything is about money. Tunggu sampai di situ, menarik. Untuk bisa dibilang sukses, tidak semua diukur dengan uang, itu kan zaman ibu Anda, bapak Anda. Kalau sekarang ini bagaimana Anda melihat perubahan nilai yang Anda tadi pegang, padahal sekarang nilai itu berubah. Dan ini berbahaya ketika Anda tidak ngomong seperti tadi, menurut saya bahaya. Jadi saya senang Anda ngomong seperti tadi. Enggak semua ukurannya uang, tapi bisa Anda terjemahkan lebih lanjut tentang nilai itu. Tentang nilai. Saya kan bankir kan. Kalau bankir itu kasih kredit ke semua konglomerat paling kaya se-Indonesia. Gitu kan. Nih, aku bilang nih. Allah bilang semuanya mengenai uang. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Waktu masih kayanya masih segini-segini. Ya, atau usianya masih segini-segini. Ngomongnya ya itu uangnya investasi berapa, multipelnya berapa, dapat hasilnya berapa, kembalinya berapa. Kalau kayaknya udah segini, tau gak pertanyaannya apa yang ada di WA Group? Dokternya siapa ya? Kamu minum obat gimana ya? Jadi yang ditakuti manusia itu bukan uang. Yang ditakuti manusia nomor satu mati. Bener loh. Itu Prito nomor satu, saya bingung juga ya. Padahal kita tahu kita bakal wafat ya. Tapi mati itu orang takut. Jadi kalau aku mau bilang sebenarnya teman-teman ya, money is not, jadi kalau orang bilang everything is about money, enggak. Orang lebih takut ke sana. Kenapa orang takut? Karena takut ada dosa dia kan. Ya aku juga kan ngitung ya kita lakukan banyak amal, tapi dosa kita kan ada. Kalau enggak kita jadi malaikat dong gitu kan, pasti bikin dosa. Pak Rektor masa nggak bikin dosa? Masih ada dosanya juga. Walaupun udah lebih sedikit daripada saya gitu bikin dosanya. Saya kan salah ngomong lah, ngomong stetoskop, ngomong bullying. Jadi orang sebel. Tunggu, kenapa contohnya selalu lari ke stetoskop? Karena lagi rame. Ini kan dokter kan. Habis dokternya diem terus kan. Jadi dokter ini dia saya nggak ngerti. Dia sebel apa dia ini gitu kita kan. Okay. Apa dia diintimidasi sama rektornya. Nggak boleh ada yang ngomong gitu kan. Nggak boleh ada yang bereaksi gitu kan. Enggak, kalau di sini enggak ada larangan. Suka diminta ngurusin laundrynya senior nggak? Nyediain mobil sama bensin buat senior nggak? Ngumpulin uang buat bayarin itu lapangan bola sama makanan? Karena itu hari ini ada mahasiswa yang akan duduk di sini yang bertanya pada Anda. Oh mau itu Oke. Kita tunggu sekarang. Jadi yang mau bertanya ini Michelle. Mana Michelle? Oh iya Michelle. Oke. Michelle, siapapun yang duduk di sini aku kasih marga Noya. Jadi ini Michelle Noya. Kamu boleh duduk di sini. Kamu boleh bertanya kepada Pak Menteri ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Hari ini kan kita berdiskusi soal leadership ya Pak. Nah pertanyaan untuk Bapak sendiri yang sebelumnya kan sudah banyak pengalaman mengenai leadership ya Pak. Pernah menjadi nomor 1 di perbankan, terus pernah menjadi wakil menteri BUMN dan sekarang memimpin di Kementerian Kesehatan menjadi menteri seperti itu. Nah di bidang-bidang tersebut kan kita membutuhkan leadership ya Pak. Leadership juga butuh suatu karakter yang kuat gitu dalam diri kita sendiri. Nah untuk itu apa sih prinsip yang Bapak pegang dalam diri Bapak sendiri dalam menjalani setiap leadership Bapak yang Bapak sedang jalani saat ini gitu loh. Atau mungkin yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Semuanya pengen jadi bos ya, pengen jadi leader. Nanti masih ada juga ilmu followership. Kalau saya sebagai leader yang baik tapi bukan sebagai follower yang baik, wah pusing tuh. Jadi nanti saya bilang jangan hanya leadership diajarinnya followerships. Karena leadership itu menunjukkan itu tadi kehebatan diri aku gitu kan. Followership itu menunjukkan
kehambelan, kesederhanaan diri aku. Ya kadang-kadang itu perlu diimbangi juga. Tapi saya bilang deh, kalau suatu saat Anda memimpin, ini saya ngomong karena saya pernah jadi anak buah kan. Jadi gimana cara ngomong leadership yang baik? Tanya ke anak buahnya, bosnya jelas apa enggak? Nanti bos ini leaders yang baik, itu yang nilai anak buahnya. Waktu saya jadi bawahan, saya lihat nomor satu gini, saya nggak seneng kalau punya atasan nggak jelas maunya apa. Gitu. Jadi atasan tuh mesti jelas, maunya kemana jalannya. Dia mesti bisa jelasin, saya maunya begini gitu. Kalau dia maunya gitu aja nggak bisa jelasin, udah jangan jadi leader. Kita bingung juga ini bawah gimana. Ya. Nomor 2, saya mau leader saya itu trustable, bisa dipercaya. Nomor 3, dia harus bisa menjelaskan maunya dianya apa, itu dengan baik ke bawahannya. Seorang leader tuh harus punya kemampuan storytelling, dia harus bisa cerita. Nomor 4, saya suka leader yang bisa ambil keputusan cepat dan eksekusinya jalan. Jadi leaders tuh harus punya kemampuan untuk mutusin cepat, harus punya kerja cepat. Jadi kita di bawah juga semangat gitu. Leaders yang bisa memberikan kesempatan saya berkembang dan maju. Jadi ada yang leader yang bilang, udahlah coba sini, kamu anak muda, tapi udah ikut saya deh. Belajar, lihat ini. Saya seneng kan. Oh jadi belajar, bisa kenalan sama Andi Noya. Oh Andi Noya kalau nanya oke juga tuh, tajam-tajam, jahat-jahat tapi dia hatinya baik. Gitu kan. Nah itu kan pengalaman kan, begitu ditanya orang. Jadi saya bisa lihat, jadi 5 itu sih aku bilang dia harus jelas maunya apa. Baik, terima kasih Michelle sudah mewakili aku dan semua penonton ya. Michelle, kamu dapat buku, satu diantaranya Suster Apung dan Nyaman Tanpa Beban. Oh itu lebih cocok untuk Pak Menteri ya. Ya. Ya, terima kasih Michelle. Ya, kita berikan aplaus untuk Michelle. Baik. Penanya berikutnya namanya Gabriel Justin Dharma Jaya, jurusan kedokteran, Fakultas Kedokteran. Oke, silakan Gabriel. Kamu duduk di sini. Terima kasih. Silakan duduk Gabriel. Aku baru tahu kenapa dia yang ngeplokinnya banyak. Kenapa? Begitu salaman sama Bang Andi. Kenapa? Tongkrongannya agak beda. Silakan dilanjut lah. Menteri Kesehatan kok main fisik. Oke, mungkin saya dari perwakilan dari mahasiswa kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan, Pak. Saya sebagai koas di sini. Mungkin saya akan membahas mengenai bagian yang sedikit lebih bagian medisnya, Pak. Mungkin saya akan mengulang ini, akan memandangnya lewat flashback sedikit, Pak. Jadi beberapa lama ini, beberapa waktu lalu, sempat ada kejadian di mana ada ratusan, bahkan ribuan, Pak, program pendidikan dokter spesialis atau teman-teman yang kami pahami itu adalah PPDS, itu mengalami gangguan mental, Pak. Baik itu depresi, gangguan kejiwaan, stres, burnout, dan kawan-kawannya itu, Pak. Nah, mungkin apakah sekiranya Bapak bisa menjelaskan, Pak, apa sih yang sebenarnya terjadi, Pak, ketika saat itu? Koas itu mau habis dokter umum ya? Belum, Pak, sebelum dokter umum. Sebelum dokter umum, ditaruh di rumah sakit ya? Ditaruh di rumah sakit. Yang ngelatih siapa? Dengan pengawasan, Pak. Hah? Enggak, yang ngajarin siapa? Yang ngajarinnya? Ngajarin kami semua di bawah bimbingan dari dokter spesialis langsung, Pak. Dokter spesialis langsung. Oh jadi mirip-mirip? Waduh. Suka diminta ngurusin laundrynya senior nggak? Untungnya di sini tidak ada, Pak. Oh jadi nggak ada. udah diintimidasi ya? Oh enggak, Pak, enggak. Aman, Pak, sejauh ini. Nyediain mobil sama bensin buat senior enggak? Enggak, Pak. Enggak. Oh. Ngumpulin uang buat bayarin itu lapangan bola sama makanan? Tidak ada, Pak, tidak ada. Makanan di rumah sakit mana koasnya? Saya di rumah sakit Siloam, Bapak, di gedung B-nya, Bapak. Nggak usah urunan bayar makanan suster-suster senior sama dokter? Enggak? Tidak ada, Bapak. Oh.
Nanti kita keluar ke belakang nggak ada yang baju batik ini kita ngomong. Oh gitu. Karena bayar udah mahal juga ya. Saya taunya dari mereka sih. Jadi sebenarnya kenapa taunya? Karena mereka itu yang ngomong. Jadi yang ngomong tuh ya, jujur ya, yang ngomong itu, yang ngomong itu orang tuanya. Orang tua menteri yang anaknya dokter banyak. Menteri kan nggak mungkin bohong ke saya dong, gitu kan? Apalagi yang menteri-menteri yang benar-benar, Mas, itu anak saya mbok ya, gitu kan? Begini. Tapi dia bilang jangan ngomong ke Menkesnya. Nanti kalau ngomong dia takut. Buat saya, kalau orang takut ngomong, itu tahu nggak di mana? Itu di negara komunis, gitu. Karena begitu ngomong ditembak, gitu kan? Jadi ini takut ngomong. Jadi yang ngomong bisik-bisik tuh ibunya. Habis ibunya ngomong, kita panggil dong. Kan Menkesnya suka aja gitu. Kita kumpulin beberapa PPDS. Tanya, pertama kan gak berani ngomong kan. Udah kasih nomor WA. Mulai masuk tuh data kan. Pak saya gak enak ngomong, nanti dilaporin sama teman saya. Tapi begini. Ya udah. Saya pertama kali manggil tuh teman-temannya Pak Rektor. Udahlah, masa sih kayak begini sih. Dan saya kan bankir, jadi bankir sebelum ambil keputusan diperiksa dulu kan. Benar gak sih mesti ngumpulin uang? Berapa sih ngumpulin uangnya? Jutaan, puluhan juta, ratusan juta? Mana bukti transfernya? Kita dapat kan? Mesti kerjanya ngapain aja? Oh mesti nyiapin mobil, kita foto kan kalau ada mobilnya. Mesti isi bensinnya, foto isi bensinnya. Mesti nyediain makanan sampai kadang-kadang satu angkatan tuh punya satu rumah sendiri isinya segala macam tuh super mie lah apa segala macam. Alat-alat obat-obatannya dibeli, foto juga. Mesti ngurusin main bola, kita foto juga main bola. Jadi data-datanya udah lengkap, guidance-nya aja udah lengkap itu datanya. Digantiin gitu kan, kalau PPDS kan yang praktek nggak pernah dokter senior. Jadi saya tuh bayar gaji ini nggak praktek, dia prakteknya di swasta, nanti PPDS yang kerja gitu kan, nanti dibayar ke sana. Oh itu kan semuanya udah lengkap data saya. Jadi aku bilang udah jangan, nggak didengar kan, itu bukan wewenangnya Menkes yang lain. Ya saya sebenarnya nggak terlalu masalah waktu itu sampai ada yang terkait urusannya sexual harassment. Nggak tahan. Itu tadi kan pendidikan, ada pendidikan tataran jiwa, ada tataran jiwa. Jiwa saya berontak kalau sudah dipaksa untuk melakukan itu. Aku cari, aku audit, dapat semua tuh. Jarkom, jaringan komunikasi itu. Di setiap fakultas ada tuh kata-katanya kasar, racist. Waduh, aku bilang. Jadi aku bilang ini nggak benar. Aku ngomong nggak didengar, ya aku buka aja datanya kan. Karena datanya ada. Marah. Ya aku banyak yang sebel gara-gara itu ya. Tapi I think kalau itu tidak diperbaiki, seumur hidup akan begitu terus. Itu kan aku percaya beberapa oknum, tapi oknumnya is so powerful aja. Dan itu harus diberesin lah kata aku. Udah gak zamannya sekarang seperti itu. Ini tidak boleh dibiarkan. Kalau ini kita gak tegas sekali, nanti ini akan terus menerus jalan dan ini udah puluhan tahun dijalanin, ini harus dipotong. Indonesia tuh lemah dalam hal mendisiplinkan ya. Saya sekolah Katolik ininya, walaupun saya orang Muslim ya, tapi ini kan bule dulu paternya. Itu disiplin ya. Kalau kita disiplin orang Indonesia dulu, tapi sekali kita nggak disiplin, segala macam nanti keluar dan itu dibiarkan jadi kayak begini sekarang. Nah ini udah kebablasan, kita potong. Tidak populer untuk sebagian orang, tapi mudah-mudahan zamannya siapa? Gabriel, nanti kalau masuk PPDS, nah orang sudah tidak semena-mena seperti dulu lagi. Terima kasih Gabriel, kamu juga dapat buku ya. Berani Bahagia. Saya nanya kebalikan, berapa pasien yang keluar di belakang? Maksudnya Bapak apa? Menjadi dokter spesialis kemudian dianggap mahal di negeri ini. Sementara kita punya kebutuhan yang tinggi terhadap dokter spesialis. Lalu apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam hal ini? Jadi saya kadang nggak ada background kedokteran, saya nanyanya lucu. Kalau ini yang punya rumah sakit nanya, berapa pasien masuk, IGD berapa? Saya nanya kebalikan, berapa pasien yang keluar di belakang?
Maksudnya Bapak apa? Kan ada yang masuk di depan, ada yang keluarnya di depan. Ada yang masuk di depan, keluarnya di belakang kan gitu kan. Artinya mati gitu kan. Biasanya kalau yang masuk dicatat sama kepala rumah sakit. Yang mati dia gak pernah catat. Buat saya penting yang mati. Kenapa? Matinya karena apa? Jadi Indonesia itu kematian paling tinggi itu stroke 300 ribu setahun, jantung 250 ribu, cancer 234. Kenapa saya nanya gitu ginjal? Jadi saya intervensi ya prioritasnya ke sana. Waktu saya kan jadi menteri cuma 3 tahun 9 bulan, 1 tahun 9 bulan buat COVID. Jadi saya beresin stroke sama jantung. Ini urusan dokter spesialis nih. Mulainya tuh begitu. Jadi stroke sama jantung gimana sih cara stroke? Pak Menkes pasti paham. Bapak bukan orang kesehatan. Siap, paham. Apa? Itu stroke sama jantung bisa diobati asal di bawah golden period 4,5 jam. Ya, siap. Gimana cara ngobatinnya gitu. Ngobatinnya kalau jantung itu pakai PCI. Kalau stroke itu pakai thrombectomy sama coiling gitu kan. Alatnya apa alatnya? Alatnya namanya cath lab. Oke. 4 jam. Jadi mesti di semua kabupaten kota dong. Oh kenapa Pak Menkes mikirnya kok begitu sih? Bukan orang kesehatan. Bos, kalau dipasangnya di provinsi, misalnya orang kena Sukabumi mesti dibawa ke Bandung, maut. Gitu kan. Meninggal duluan karena nggak sampai 4,5 jam. Jadi pasangnya mesti di situ Menkesnya lebih tahu tuh. Jadi pasangnya cath lab itu, ini alatnya namanya cath lab. Mesti dipasang supaya bisa nyelamatin stroke, intervensi pertama dan thrombectomy sama coiling sama buat intervensi jantung. Itu harus ada di kabupaten kota kan. Indonesia tuh ada 514 kabupaten kota. Jadi aku tanya, yang belum punya cath lab berapa? Bapak salah nanyanya. Yang sudah punya berapa? 44 di bawah 10% punya cath lab. Malah dibilangin, jangankan kabupaten kota, provinsi aja nggak punya cath lab semua. Oh, mana yang nggak punya? Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku Selatan, Papua Barat. Nggak punya cath lab. Saya punya rumah sakit gede. Ambon. Jadi kalau orang kena serangan jantung di Ambon sama stroke gimana? Dokter spesialisnya bisa apa? Bisa berdoa. Oh, gitu. Dikirim ke Makassar sama Manado masih hidup. Gitu kan. Oh gitu ya. Jadi mesti belajar doa juga. Masukin kurikulum Pak. Doa. Supaya umurnya panjang. Jadi kalau kena serangan jantung sama stroke mesti hidup. Jadi kita beli cath lab. Teman-teman dari 44 tuh. Itu kan COVID selesai 2022 Juni. Sampai sekarang Juli 2024. Aku nambah 200 cath lab. Jadi 244 udah kepasang tuh. Problemnya apa? Yang ada dokternya cuma 100. Jadi kurang 133. Saya lupa jantungnya kurang 100 berapa? 2. Dorang neuronya kurang 133. Karena untuk bisa cath lab itu harus SPJP intervensi. Ya. Atau SPPD KKV. Kalau untuk yang thrombectomy atau coiling mesti SP neuro intervensi, SP bedah saraf intervensi atau bedah saraf mana tadi Pak itu. Atau SP radiologi intervensi. Kurang 100. Produksinya tuh 24 FK yang punya spesialis enggak sebut paling 25. Ya gimana alatnya udah kepasang dan saya akan pasang lagi 200 lagi kan. Ya jadi itu menggambarkan betapa kita sangat kurang dokter spesialis. Dan ini menyelamatkan nyawa. Karena matinya paling banyak. Bayangin kalau kita punya, kan gak usah diterbangin. Orang kena di Lampung, gak usah dibawa ke Palembang gitu ya. Di Lampung aja dioperasinya. Orang kena misalnya di Tasikmalaya, tindakannya di Tasikmalaya, ini save life. Begitu kita mau ngadain dokter spesialis, ya marah. Tapi gak apa-apa lah. Tapi intinya apa ya? Ya itu pendidikannya tuh kurang sekali dokter spesialis. Itu saya baru di situ belajar. Oh ternyata dokter spesialis pendidikannya kurang karena sentra pendidikannya sedikit sekali. Cuma ada 24, itu juga enggak 24 dari 92 FK bisa. Padahal kalau di luar negeri pendidikan spesialis itu di rumah sakit. Saya punya rumah sakit 3.200. Pak Nadiem punya sekolah FK kan cuma 92 kan pendidikan belajarnya di rumah sakit. Dan sudah saya lihat pendidikan spesialis itu di rumah sakit di luar negeri, bukan di FK. Gak ada pendidikan dokter spesialis yang harus berhenti melamar ke FK, bayar uang kuliah ke FK itu gak ada di seluruh dunia. Di Indonesia aja. Jadi begitu itu kita rubah berbasis rumah sakit. Ya marah semua teman-teman yang di FK. Pak Menkes masih tahu ya Indonesia itu berbeda. Kita kondisinya tuh unik. Untung kita bukan muridnya kan, iya Prof. Kalau berbeda sendiri itu bahasa Inggrisnya bisa unik, bisa juga satu lagi apa? Strange.
Karena satu-satunya di dunia gitu kan. Gak ada di dunia lain, kita pendidikan dokter spesialis, berhenti kerja, ngelamar ke FK, bayar uang kuliah ratusan juta atau miliaran, kita cuma puluhan juta. Iya, tapi uang pangkalnya berapa dong uang pangkalnya itu kan? 500 juta, 1 miliar segala macam. Kemudian baru lulus, baru kerja lagi, nggak ada. Spesialis itu dilakukan di rumah sakit, dia bekerja, dia dibayar. Nah ini ngerubahnya, resistensinya luar biasa. Pada kita sangat kekurangan dokter spesialis. Jadi teman-teman, one day kalau you become a leader in sektor kesehatan, yuk supaya apa? Hippocrates pertama kali, apapun yang aku lakukan demi kemanusiaan. Everything that I do is for humanity. Beda sama supaya bangkir, everything that I do is for money. Gitu. Kalau baca sedikit ini berkaitan dengan dokter spesialis dulu. Dokter spesialis di Indonesia itu ada datanya berapa banyak? Ada, saya nggak hafal, cuma yang saya ingat ya mungkin sekitar 27 ribuan ya, 27 ribuan. Inggris aja itu punya 60 ribu ya. Kita lulusan dokter spesialis itu 2.700, di Inggris tuh yang penduduknya seperlimanya kita lulusannya mungkin 8 ribuan setahun. Jadi Itu- berapa gap antara kebutuhan dengan ketersediaan? Kita udah ngitung 20-an ribu. Jadi spesialis itu ngitungnya kita gini. Dulu emang salahnya nggak ada planningnya juga. Sekarang kita udah planning. Jadi ada satu badan di University of Washington namanya International Health Matrix. I-nya apa tuh? Saya lupa tuh. Ada E tuh, IHME. Namanya Christopher Murray. Dia yang bikin burden of disease. Jadi dia kelihatan tuh penyakit TBC yang meninggal berapa, ini berapa. Datanya bagus tuh. Nah data itu banyak dipakai negara-negara maju, Singapura, UAE, Amerika untuk forecasting beban penyakit dalam 10-15 tahun ke depan. Nah sekarang Indonesia udah kerjasama sama dia, pakai kita masukin untuk lihat beban penyakitnya seperti apa, trennya berdasarkan data yang ada dan benchmark dengan negara lain untuk memprediksi jumlah alat dan jumlah dokternya. Contoh misalnya, di Jogja kan udah tua-tua kan. Jadi harusnya dalam 10-15 tahun ke depan kita nggak butuh dokter spesialis obgyn sama spesialis anak banyak di Jogja. Kita butuhnya spesialis penyakit dalam, spesialis radio-onkologi, spesialis uronefro gitu kan, spesialis jantung, spesialis saraf, itu banyak butuh. Tapi kalau daerah-daerah yang lebih muda, misalnya kayak Bali yang populasi lebih muda, mungkin spesialis anak, spesialis obgyn lebih banyak. Nah itu kita udah petakan by kota. Kebutuhannya udah ada sehingga kita bisa map gapnya seperti apa. Dulu emang nggak pernah ada, itu kesalahan kita ya. Itu yang sebenarnya sekarang sudah kita lakukan. Dari kebutuhan itu kita mesti forecast pendidikannya seperti apa ya. Ini dokter terkenal juga yang sering WA aku dan dia termasuk kritis juga sama aku tapi ganteng jadi itu masuk ya dokter Vito. Nah dari situ kita menghitung balik berapa banyak spesialis yang mesti diproduksi untuk masing-masing bidang. Dan itu yang membuat kita yakin kita harus bikin berbasis rumah sakit kalau enggak akan terkejar jumlahnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu tadi saya bilang kita udah pasang KTM nggak ada dokter intervensinya, nggak ada dokter neuronya. Kita mau bagi mamogram kan penyakit yang paling banyak membunuh kanker itu wanita tuh. Itu kan kanker payudara. Kanker payudara tuh perlu mamografi. Mamografi kan perlu mamogram kan. Dari 3.200 rumah sakit yang punya mamogram 200-an. Ya kan? Artinya kan sangat kurang kan. Mamogram kita deploy 514 kabupaten kota kan butuh ahlinya untuk lihat. Ya, teman-teman tahu kalau kanker itu nyebar. Nyebar itu butuh alat namanya PET scan. PET scan itu di Jakarta, di Indonesia cuma ada satu di Jakarta, satu kota. Salah satunya di MRCC, ada di Gading Pluit sama di Darmais. Untuk mendeteksi penyebaran kanker. Di luar negeri itu masing-masing kabupaten kota punya, kita cuma satu. Begitu mau dipasang, udah keluar deh. Radio onkologi, patologi, anatomi, semua spesialis-spesialis kayak gitunya kekurangan. Nah itu yang membuat kita kalau benar-benar mau menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia, ini harus benar-benar di berapa kali, 5 kali, 10 kali ditingkatkan. Dan itu nggak mungkin bisa dengan yang university based. Itu sebenarnya latar belakangnya kenapa kita lakukan seperti ini.
Baik, menarik. Orang tua Anda meninggal karena kanker ya? Orang tua saya, bapak saya kena kanker 2 kali. Satu non-Hodgkin lymphoma, yang kedua multiple myeloma. Dua-duanya kanker darah. Itu nggak, waktu itu belum ada obatnya, padahal udah sama Profesor Ari itu yang jago. Ibu saya meninggal lung cancer. Jadi cancer 3-3. Late detection. Cancer itu asal dideteksi dini, teknologi sekarang 90% bisa disembuhkan. Tapi mesti deteksinya dini dan treatmentnya mesti bagus. Kemoterapinya, radioterapinya, bedah onkologinya masih bagus. Baik, dengan kekurangan spesialis itu apa yang terjadi pada masyarakat kita? Mati Pak, meninggal. Indonesia pengalaman saya COVID ya, yang dicatat itu sepertiganya. Jadi kalau meninggal stroke 300.000, yang meninggal mungkin yang benarnya 900.000. Yang lain tidak terdeteksi meninggal karena stroke. Begitu kita pasang cath lab, kekurangan 133 interventionist, pada stroke itu bisa 3 loh dokternya, bisa dokter spesialis radiologi, bisa bedah syaraf, bisa juga spesialis syaraf. Ini aja kurang. Bayangin Mbak. Ada yang bilang kenapa dokter-dokter spesialis harus diizinkan masuk ke sini untuk lakukan operasi? Anda izinkan ya? Saya izinin. Kenapa? Nah, belakangan kan saya lihat juga di media sosial ya ada perdebatan ya berkaitan dengan waktu itu kalau nggak salah ada dokter spesialis dari Arab Saudi datang ke Medan, rumah sakit ada Malik ya kalau nggak salah. Kemudian kalau nggak salah dokternya ada bedah jantung dan macam-macam gitu. Nah kemudian itu menimbulkan polemik. Ada yang bilang kenapa dokter-dokter spesialis harus diizinkan masuk ke sini untuk lakukan operasi? Anda izinkan ya? Saya izinin. Kenapa? Ini akan kasih background yang jantung. Ini kebetulan dokter jantung waktu itu. Jadi kita punya bayi kan 4,8 juta. Ini reasonnya kenapa saya sampai ke sana kan. Balik lagi ini urusan kemanusiaan. Kita punya bayi 4,8 juta. 25%-nya punya congenital heart disease, bahasa dokter-dokter tuh. Penyakit jantung bawaan. Jadi dari 1 per 100 punya congenital heart disease. Jadi 48.000 kan punya penyakit jantung bawaan. Dari 48.000 ini 25%-nya punya penyakit jantung bawaan kritis atau severe congenital heart disease. Saya lupa tuh. Cyanotic apa asianotic? Cyanotic mungkin. Jadi darahnya campur tuh karena jantungnya nggak sempurna. Istilahnya darah biru karena darah kotor sama darah besinya kecampur. Kalau nggak salah namanya cyanotic congenital heart disease. Itu 25% dari 48.000, 12.000. Orang yang punya penyakit cyanotic congenital heart disease ini itu harus dioperasi dalam waktu setahun. Kalau enggak dia meninggal bayinya. Karena memang darahnya bercampur kan. 12.000. Padahal jantungnya sekecil gini. Itu butuh bedah jantung, bedah torak kardiovaskular yang bisa pediatrik. Yang bisa bedah jantung anak karena anaknya kecil sekali. Waktu saya masuk hanya ada 6 center di Indonesia yang bisa lakukan itu 6.000 setahun. Terakhir tuh 2022. Jadi saya tanya, loh sisanya yang lain kemana? Puter-puter, kadang lihat kiri, lihat kanan kan. Jawabannya saya terima apa? Pak itu seleksi alam. 6,000 babies die karena kita gak punya spesialisnya. Itu jauh lebih banyak daripada GGPA yang ginjal yang kemarin yang 200-an. Itu ramainya seluruh. Kita diem aja sudah puluhan tahun 6.000 bayi kita meninggal. Bukannya kita gak bisa. Gak ada dokter spesialisnya. Aku mau memperbanyak. Ya ampun susahnya. Jadi akhirnya aku bawa yang dari Arab itu bisa bedah jantung ngajarin. Ya, dia bukan hanya bedah jantung pediatrik, dia bisa bental graph itu yang canggih-canggih itu. Aortanya diganti, dimasukin yang buatan, kemudian salurannya diambil dari sini dipindahin ke atas dan mereka bisa lakukannya dalam waktu mungkin setengah atau sepertiga dari waktunya dokter Indonesia lakukan. Karena rumah sakit saya di Medan belum bisa lakukan kayak gitu. Bental graph gitu belum bisa. Ya, apalagi yang pediatrik surgery itu belum bisa. Rumah sakit Kemenkes di sana ada Malik. Jadi saya bawa masuk. Kenapa? Menyelamatkan nyawa. Ya mungkin 30 seminggu, 50 seminggu nyawa. Ya aku diserang. Kenapa mesti bawa dokter asing gini-gini? Aku jawabnya gini nih teman-teman nih. Boleh. Saya jadi menteri misalnya 5 tahun. Meninggal setahun 6.000. Kalau aku mati gitu kan. Kan ditanya dong sama Tuhan. Lalu jadi menteri dulu pegang bolpen itu. Lu apain aja tuh bayi-bayi meninggal 6.000. Kali 5 30.000 bayi mati. Kamu udah ngapain? Ya saya populer Pak. Nggak ada dokter-dokter yang kritik saya. Karena saya bawa dokter asing nanti saya nggak populer kan. Dimarahin semua orang.
Jadi saya pilih nggak populer, saya pilih populer. Jadi saya diamin aja. Mati dong 30.000 bayi. Soalnya saya takut Pak nanti di medsos saya dihujat. Tahu nggak kira-kira Tuhan akan ngapain aku? Gitu kan? Ngapain lu berani jadi menteri? Gitu dia bisa ngomong itu, masuk neraka. Gitu. Terus saya. Atau saya bisa, oke, kita percepat BTKV pediatrik. 4 tahun. Belum tentu dapat jumlahnya. Jadi setahun selamat yang 6.000. Matinya 4 kali 6.000, 24.000. Meninggal mati saya ditanya Tuhan, apa yang lu udah lakukan? Percepat pediatrik. Berapa yang meninggal? 24.000. Hanya itu yang bisa kamu lakukan sebagai Menkes. Ya udahlah, nerakanya dari tingkat 7 jadi tingkat 5. Bisa gitu kan? Mati 24.000. Atau saya bisa bilang, saya bawa nih dokter India sama dokter Cina, masuk. Dihujat ya, sama semua teman-teman sejauh dihujat. Tidak nasionalis. Tidak pernah ngomong, nggak ini. Tapi nyelamatin nyawa. 12.000. Jadi yang meninggal turun dari 12.000. Panggil Tuhan. Ya mungkin nerakanya jadi cuma setahun gitu kan, jadi nggak lama-lama. Tapi yang saya mau ngomongin teman-teman, if you were me, aku bukan orang yang disumpah bahwa everything that I do for humanity loh. Yang disumpah tuh teman-teman semua. If you have that 3 options, what will you do? Anda takut dihujat? And let 30,000 babies die? Anda takut diserang di medsos oleh teman-teman sejawat dan let 24,000 babies die? Orang pilih dihujat, dikatain dungu, dikatain bebal. But I save lives. I choose the last one. Gitu ya. Terakhir Pak Menteri, bolehkah Anda kasih closing statement pesan yang ingin Anda garis bawahi untuk anak-anak muda. Bukan saja di sini tapi di seluruh Indonesia. Apa yang ingin Anda sampaikan sebagai penekanan? Masanya Anda beda dengan masanya saya. Ya. Hiduplah di masanya Anda, bukan hidup di masanya saya. Gitu ya. Berbuatlah baik terhadap sesama, itu tetap masa saya maupun masa Anda itu harus dilakukan. Dan sekali lagi pesan saya itu tadi, supaya kita bisa terus meningkatkan layanan kesehatan ke masyarakat, ya to be stay hungry, stay foolish, be intellectually humble. Everybody that tell you different thing that you believe, nggak usah dihujat, ya, didengarkan. Itu yang akan membuat ilmu kita maju. Ya. Aku baru kembali nih dari Leiden University, dia punya medical school. Itu medical schoolnya isinya bukan kedokteran saja, ada farmasi, ada kesehatan masyarakat, ada bioteknologi, ada juga nanorobotics. That is under Faculty of Medicine. Jadi saya jarang tuh lihat di luar negeri ada Harvard Faculty of Doctors. Jarang. Ini kan karena Universitas Pelita Harapannya. Yale School of Doctors, nggak pernah. Ya aku lihat Harvard Medical School, Stanford Medical School, Yale School of Medicine. Dan makin ke sini di bawahnya banyak ragam ilmunya. Saya kemarin baru dari China South University. Itu di bawah Fakultas Kedokteran ada FKMK, ada farmasi, ada nursing, ada biotechnology. Teman-teman, your job is very honorable. You save life. Tolong be intellectually humble. See other knowledge and school untuk memperkaya Anda, bukan untuk menyaingi Anda. Put yourself equal footing with other keilmuan. Karena cross keilmuan ini akan membuat kita jadi maju. Ya. Dokter-dokter masa depan itu akan jauh lebih saintifik. Ya. Karena memang perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat maju sekali. Orang masih banyak belum paham mengenai the way our brain works. Kalau udah paham bisa transplant otak. Kita nggak tahu how our neuron is actually working. Gimana kortisol itu bisa dirilis kalau kita stres. Kemudian kapan misalnya otak kita kalau rusak nih, yang diperbaiki di sini aja neuronnya katanya ada 80 miliar neuron yang dipakai cuma 20, sisanya backup, tapi backupnya nggak pernah dipakai. Ngajarinnya hanya bisa dengan fisioterapi. Kenapa sih nggak ngajarinnya bisa langsung ditusuk jarum atau dikasih apa obat, neuronnya langsung bekerja. There's so many things that we don't understand. And that needs combinations of
keilmuan untuk bisa meyakinkan itu. Pesan saya, yuk live forward dong. Be intellectually humble. Listen to other people. Listen to other scientific stream. Ya. Siapa tahu mereka bisa memperkaya keilmuan kita. At the end of the day kan tujuan kita menyehatkan masyarakat kita, gitu ya. Dan the more we do, the better for our people. Aku percaya Indonesia yang sehat itu akan terjadi kalau misalnya semua orang yang bergerak di bidang kesehatan bisa mengajari mereka agar hidup lebih sehat. Dan itu tadi, jagalah agar masyarakat kita sehat. Jangan fokus hanya mengobati mereka pada saat sakit. Ya, sehat selalu. Saya harapkan nanti masanya teman-teman nggak ada yang usianya di bawah 90 tahun, semuanya di atas 90 tahun dan meninggalnya sehari atau 2 hari begitu sakit, gitu. Baik, terima kasih Pak Menteri ya sudah meluangkan waktu dan menyampaikan pandangan-pandangan ya, prinsip-prinsip hidup, nilai-nilai dan sedikit kontroversi di hadapan kami semua, dan ini tentu memberikan pembekalan terutama bagi teman-teman yang memang di bidang kesehatan kedokteran. Dan bagi Anda tadi yang menonton acara ini tidak dari awal, jangan khawatir karena Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di Kick Andy Show di channel YouTube. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik dan ikut berperan dalam gerakan kemanusiaan, Anda bisa membantu Yayasan Berbagi Kasih Mulia yang diinisiasi oleh Erna Manafe. Yayasan ini menjadi tempat persinggahan bagi keluarga kurang mampu dari berbagai daerah di NTT yang memerlukan pengobatan lebih baik di Kupang. Jadi meski baru 2 tahun berdiri, sudah lebih dari 200 pasien dengan kesulitan ekonomi yang terbantu untuk menjalani pengobatan. Seluruh biaya operasional dijalankan dari usaha mandiri yayasan, yakni dengan menjual makanan ringan, keripik ubi dan singkong. Namun rumah singgah yang berstatus kontrakan ini sedang mengalami kesulitan biaya sewa. Begitu juga dengan kebutuhan sembako, transportasi pasien ke rumah sakit selama menjalani pengobatan. Jadi jika hati Anda tergerak untuk membantu, caranya mudah, tinggal klik benihbaik.com dan temukan penggalangan dana berjudul Bantu Rumah Singgah yang merawat pasien dengan penyakit kronis. Ayo bersama kita berbuat baik, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Akhirnya semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua dan kita berikan aplaus sekali lagi untuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.